Selamat pagi, saya ucapkan buat kita semua. Salam sejahtera. Kita kembali berjumpa pada pembelajaran jarak jauh kita. Untuk kompetensi dasar masih tetap penerapan alat ukur mekanik serta fungsinya menggunakan alat-alat ukur mekanik. Pada alat ukur linear langsung ini merupakan lanjutan dari minggu yang lalu. Dari yang pertama adalah jangka sorong, yang kedua adalah mikrometer. Yang kedua ini mikrometer yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mikrometer merupakan alat ukur linear langsung dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi hingga mencapai 0,001 mm. Macam-macam mikrometer ada tiga. Yang pertama adalah mikrometer luar, yang kedua mikrometer dalam, yang ketiga adalah mikrometer kedalaman. Mikrometer luar atau outside mikrometer bentuknya seperti ini ya. Ini sudah ditunjukkan anvil, spindle, inner sleeve, thimble, ratchet stopper, outer sleeve, lock clamp. Seperti ini bentuknya. Dan ini belahan kalau kita buat belahan di dalamnya. Digunakan untuk mengukur komponen otomotif antara lain tinggi nok, diameter batang katup, diameter jurnal poros, dan sebagainya. Coba kita lihat video berikut ini ya, bagaimana kita lihat bagian-bagiannya. Inilah poros tetap atau anvil ya. Poros geser itu spindle, skala utama ini skala utama, skala thimble, pemutar ya, bisa diputar, pengunci ini ratchet stopper ya. Pertama tadi anvil atau poros tetap, ini spindle itu poros geser putar, ini skala, lalu thimble, skala thimble, ini pemutar, dari ini pengunci atau ratchet stopper. Nah, seperti ini kita sandingkan ini ya. Itulah komponen-komponen daripada mikrometer luar. Bagaimana mikrometer dalam ya? Mikrometer dalam atau inside mikrometer. Nah, seperti ini ada grip, clamp, thimble, anvil, sleeve, dan anvil penyetel. Yang ketiga adalah mikrometer kedalaman atau deep mikrometer. Seperti ini dia. Untuk mengukur kedalaman. Cara penggunaan mikrometer luar. Cara penggunaan mikrometer luar, kita lihat video berikut ini. Langkah pertama kita putar stopper untuk buka kuncinya. Langkah kedua kita putar thimble ya, putar thimble. Langkah ketiga kita masukkan benda kerja yang akan hendak diukur, lalu kita putar ya. Langkah keempat itu kita tutup atau kita kunci. Kita ulang, yang pertama kita buka ratchet stopper, lalu kita putar thimble-nya ya. Yang ketiga kita masukkan benda kerja, dan yang keempat kita kunci ya, stopper ini agar tidak bergerak-gerak lagi. Kita lihat penggunaan daripada mikrometer luar ya. Yang pertama pengukuran diameter batang katup ya, diameter batang katup. Yang kedua pengukuran tinggi nok ya, tinggi nok daripada poros nok atau asklet. Lalu pengukuran diameter jurnal untuk mikrometer luar juga bisa digunakan ya. Nah, seperti ini penggunaannya ya. Itulah contoh penggunaan mikrometer dalam bidang otomotif. Cara membaca skala pengukuran pada mikrometer tadi sudah penggunaannya. Apabila kita sudah mengukurnya, bagaimana kita melihat atau membacanya. Mikrometer luar dengan tingkat ketelitian 0,01 mm. Jarak tiap strip di atas garis horizontal pada outer sleeve adalah 1 mm dan jarak tiap strip di bawah garis adalah 0,5 mm. Pada skala thimble, tiap strip nilainya 0,01 mm. Maksudnya seperti ini. Mikrometer luar dengan ketelitian 0,01 mm. Jarak tiap strip di atas garis horizontal. Nah, ini garis horizontal di atasnya. Setiap garis ini
jaraknya 1 mm. Jarak strip di bawah garis, ini di bawah garis, ini ada di bawah garis horizontalnya, itu 0,5. Pada skala timbel itu strip, jarak satu strip ini, jarak skala itu adalah nilainya 0,01 mm. Nah, bagaimana membaca hasil pengukuran ini? Anak-anak sekalian, kita perhatikan ya. Garis horizontalnya kita perhatikan maupun garis pada skala utama. Yang pertama, pembacaan skala di atas garis, Nah, ini ada 5 nih. Mengapa 5? 1 2 3 4 5. Tadi kan satu skala adalah 1 mm. Berarti kemarin 1 tambah 1 2 mm, 3 4 5 mm kita tuliskan kemarin. Yang kedua, pembacaan skala di bawah garis. Kita lihat dia tidak ada muncul di sini, berarti dia 0 ya. Tetapi kalau ada muncul tadi di sini seperti ini, muncul lebih di sini, berarti 0,5 ya. Karena satu garis dia 0,5. Pembacaan skala timbel itu pas di garis horizontal ini adalah pada garis 20. Karena tadi satu strip adalah 0,01 kalikan dengan 20. Ya, berarti 0,20. Kita jumlahkan ketiga pembacaan tersebut. Pertama skala garis 5 di bawah garis 0 dan skala timbel 0,20, sehingga hasilnya menjadi 5,20 mm. Bagaimana dengan mikrometer dengan tingkat ketelitian 0,01 mm? Nah, kita perhatikan di sini. Jarak di atas garis horizontal outer slip adalah 1 mm. Ini kemarin 1. Ini kemarin 2. Di bawah garis itu adalah 0,5. Nih, 0,5. 0,25 ya, maaf, 0,25 ini. Berarti kemarin 0,25, 0,50, 0,75 baru dapat 1 ya. Berarti setiap garis itu adalah 0,25. Pada skala timbel stripnya adalah 0,01. Ini pada skala timbel. Pada skala vernier itu 0,001 ini. Hasil pengukuran mikrometer dengan jumlah bacaan ketiga skala tersebut adalah pada skala utama adalah 2,5. 2,50. Kenapa 2,50? Ini 2, ini garis pertama 0,25, ini kena 2 garis itu 2,50. Pada skala timbel itu 0,0, ini 0,0, ini skala timbel 0,0. Pada skala sleeve adalah kita lihat yang tegak lurus sama dia itu 0,007, karena satu garis ini adalah 0,001 harganya. Jadi karena kena di 7 garis adalah 0,007 ya. Sekali lagi pada skala utama 0,50. Nah, di sini dia 2 ya. Ada lewat di sini dia sampai sini. Nah, tadi satu garis 0,25, di sini dia ada lewat 2 garis, berarti 2,50. Pada skala timbel itu 0 karena dia pas. Ini 0, pada skala timbelnya 0 ya. Lewat berapa? Nah, nanti di sini dia kena 0,007, hasilnya menjadi 2,507 mm. Bagaimana memeriksa tanda 0 atau kita menggunakan kalibrasi? Nah, contohnya apabila seharusnya ini ketemu antara 0 ini skala utama dengan skala timbel. Nah, seperti ini apabila kita dapatkan seperti ini tidak sesuai angka 0 pada skala utama dengan skala timbel, maka kita harus mengkalibrasi. Caranya pertama, bersihkan ampi dan spindle dengan kain bersih. Putar ratchet stopper ya, ratchet stopper ya. Sini nanti ratchet stopper ini. Putar ratchet stopper 2-3 kali hingga diperoleh penekanan yang cukup. Kunci spindle pada posisi ini dengan lock clamp. Periksa apakah garis 0 pada skala timbel dengan garis horizontal pada outer slab. Harusnya ini bisa digeser-geser dengan pengunci ya, pengunci. Dia bisa kita geser sampai dia mendekati atau pas di 0 seperti ini. Kalau tidak pas ya tentu kita putar dengan prosedur seperti ini yang tadi, prosedur untuk mengkalibrasi.
Nah, seperti ini dia kunci penyetel, spindle yang kita putar ini menggunakan kunci ini. Ini seperti inilah prosedurnya. Berikutnya tadi sudah kita bahas outside micrometer, ini adalah inside micrometer. Inside micrometer seperti ini bentuknya, penggunaannya seperti ini untuk mengukur diameter dalam tentunya. Cara membacanya hampir sama seperti mikrometer luar, ya, seperti ini 15, 16, 17. Nah ini 17, tapi di bawah ada muncul garis, itu adalah 0,5. 15, 16, 17. 17 angka utama, skala utama, 0,5 di bawah, 17,50. Pada timbel di sini kita lihat 0,01 sampai ini 0, ini 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 strip, 14 garis dikalikan dengan 0,01 sehingga menjadi 0,14. Nah, ini. Sehingga kalau kita menjumlahkan pengukuran ini dengan ini kita gandengkan, ya berarti 0,14 tambah 17,50 hasilnya menjadi 17,64, ya itu hasilnya. Ini deep micrometer, artinya mikrometer dalam, mengukur kedalaman seperti ini, ya, mengukur kedalaman. Tentu ini juga diputar sehingga ini menyentuh daripada kedalaman daripada benda kerja. Cara pembacaannya hampir sama juga, kita lihat seperti ini, ya, hampir sama seperti mikrometer luar. Baik anak-anakku sekalian, itulah untuk mikrometer penjelasannya. Untuk memahami pembelajaran kita kali ini, anak-anakku sekalian dapat melihat evaluasi kita soal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita perhatikan soal yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, dan tolong dikerjakan sesuai dengan penjelasan Bapak yang tadi, ya. Tidak lari dari sana penjelasan saya, sehingga video itu dapat diulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas berikut ini. Sekian dan terima kasih. Kita berjumpa kembali ke materi berikutnya. Sampai jumpa.